Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pelatihan kepemimpinan pengawas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bekerjasama dengan BPSDM Riau akan menyampaikan tugas kelompok kami, yaitu terkait dengan Listen Learn diimplementasikan dengan kepemimpinan pelayanan yang disampaikan oleh rekan-rekan kami sesuai dengan tusinya. Pembelajaran yang kami ikuti memberikan pengalaman berharga. Kami memahami bahwa kepemimpinan pelayanan adalah tentang melayani, mendengar, dan memberi teladan. Berikut adalah refleksi dan rencana implementasi kami sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pelajaran penting yang saya dapatkan dari kegiatan ini adalah bahwa kepemimpinan pelayanan menuntut adanya kecepatan, ketepatan, dan integrasi dalam mengelola administrasi. Saya belajar bahwa tata usaha bukan hanya mengurusi dokumen, tetapi juga mendukung ritme organisasi agar berjalan dengan lancar. Listen Learn ini membuat saya memahami bahwa setiap pelayanan administrasi harus dilihat sebagai bentuk pelayanan publik yang harus akuntabel dan transparan. Dalam peran saya sebagai Kasubag TU Biro Umum Sekretariat Jenderal, saya akan mengimplementasikan hal ini dengan memperkuat sistem catatan, arsip tata naskah agar lebih efisien. Saya ingin mendorong penggunaan teknologi informasi modern untuk mempercepat proses administrasi, surat menyurat, dan pengarsipan, sehingga pelayanan Biro Umum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan unit kerja lainnya. Selain itu, saya juga akan memastikan bahwa tim kami bekerja dengan prinsip pelayanan prima, cepat tanggap, dan berorientasi pada kepuasan stakeholders. Komitmen saya adalah menghadirkan Biro Umum yang bukan hanya sekedar administratif, tetapi menjadi tulang punggung organisasi yang memberikan pelayanan nyata, profesional, dan transparan. Dari pembelajaran ini, saya semakin paham bahwa kepemimpinan pelayanan dalam bidang keamanan memiliki tantangan tersendiri. Lesson learned yang saya dapat adalah bagaimana menyeimbangkan antara ketegasan menjaga keamanan dengan sikap empati terhadap warga binaan. Saya belajar bahwa rasa aman tidak hanya dibangun dari aturan dan pengawasan, tapi juga dari kepercayaan dan komunikasi yang sehat antara petugas dan warga binaan. Sebagai Kepala Seksi Keamanan, saya akan mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam penguatan SOP keamanan yang lebih efektif, adaptif, dan humanis. Saya akan mendorong petugas agar tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga mampu membangun pendekatan dialogis dan mencegah potensi gangguan keamanan. Selain itu, saya juga akan mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti CCTV dan sistem kontrol agar keamanan lebih terukur dan efisien. Dengan kombinasi ketegasan dan empati, saya yakin keamanan lapas dapat lebih stabil dan kondusif. Komitmen saya adalah menciptakan keamanan yang berkeadilan, tegas terhadap pelanggaran, namun tetap mengedepankan nilai kemanusiaan. Pelajaran penting yang saya dapatkan adalah bahwa inovasi tidak akan lahir tanpa adanya kolaborasi. Dari pembelajaran ini, saya memahami bahwa kepemimpinan pelayanan menuntut saya untuk menjadi fasilitator dalam menciptakan sarana kerja yang produktif, kreatif, dan bermanfaat bagi warga binaan. Listen Learn ini membuka wawasan bahwa pembinaan kemandirian melalui sarana kerja adalah investasi besar bagi masa depan warga binaan. Dalam tugas saya akan mengimplementasikan dengan mengoptimalkan kerjasama dengan pihak tiga, memperbaiki manajemen produksi, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih modern dan terukur. Saya ingin setiap sarana kerja tidak hanya sekedar aktivitas rutin, tetapi juga benar-benar menjadi ruang pembelajaran keterampilan yang relevan dengan dunia kerja di luar lapas. Dengan begitu, warga binaan tidak hanya dibina, tetapi juga dipersiapkan untuk hidup mandiri setelah bebas. Komitmen saya adalah menjadikan sarana kerja sebagai jembatan warga binaan menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih.
Dari pembelajaran ini, saya semakin mengerti bahwa konsistensi dan integritas adalah kunci dalam pelaporan dan tata tertib. Lesson learned yang saya peroleh adalah pentingnya membangun sistem administrasi yang bisa dipercaya. Karena laporan bukan hanya arsip, tapi gambaran nyata tentang kondisi lapas yang sebenarnya. Saya juga belajar bahwa tata tertib yang efektif adalah tata tertib yang disadari, bukan hanya ditaati karena sanksi. Sebagai Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, saya akan mengimplementasikan hal ini dengan mengembangkan sistem pelaporan digital yang lebih modern, mudah diakses, dan transparan. Saya juga akan mendorong tata tertib yang berbasis edukasi sehingga warga binaan memahami makna aturan, bukan sekedar takut terhadap hukuman. Dengan begitu, pengelolaan lapas menjadi lebih tertib, terukur, dan profesional. Komitmen saya adalah menghadirkan pelaporan dan tata tertib yang berintegritas, modern, dan humanis. Cut. Perkenalkan, nama saya Sri Yuni Hidayat, JT, PK Ali Muda pada Balai Kemasyarakatan Pekalongan. Pelajaran berharga yang saya dapatkan dari pelatihan PKP adalah pentingnya mendengar aktif dan membangun empati dalam kepemimpinan pelayanan. Sebagai pembimbing kemasyarakatan, saya memahami bahwa keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada kepercayaan klien. Lesson learned ini mengingatkan saya bahwa tugas kami bukan hanya membimbing, tetapi juga memahami kebutuhan, potensi, dan tantangan setiap individu. Dalam fungsi saya, implementasi nyata adalah memaksimalkan metode bimbingan yang lebih personal, memanfaatkan pendekatan psikososial, serta mendorong klien untuk menemukan kekuatan diri mereka. Saya ingin setiap klien merasa didengar, dipahami, dan memiliki kesempatan untuk menjadi warga negara yang baik. Dengan demikian, bimbingan kemasyarakatan tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi integrasi sosial klien. Komitmen saya adalah menjadi pembimbing kemasyarakatan yang handal, tidak hanya mengarahkan, tetapi juga hadir sebagai pendengar dan pendamping yang baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran ini, saya mendapatkan pemahaman baru bahwa kepemimpinan pelayanan juga berarti memahami kebutuhan organisasi secara mendalam. Lesson learned yang saya peroleh adalah pentingnya menyusun analisis jabatan yang tidak sekedar formalitas, tetapi betul-betul menjadi dasar dalam perencanaan SDM. Saya menyadari bahwa peta jabatan adalah instrumen strategis untuk memastikan setiap orang bekerja sesuai kompetensinya. Dalam tugas saya sebagai analis jabatan, saya akan mengimplementasikan hal ini dengan menyusun analisis jabatan yang lebih relevan, adaptif terhadap perubahan, dan mendukung strategi besar pemasyarakatan. Saya ingin memastikan bahwa hasil analisis dapat digunakan langsung oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDM. Dengan begitu, analisis jabatan benar-benar menjadi alat untuk memperkuat organisasi, bukan sekedar dokumen. Komitmen saya adalah menghadirkan analisis jabatan yang akurat, adaptif, dan mendukung transformasi pemasyarakatan. Pelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa kepemimpinan pelayanan menuntut kita untuk terbuka terhadap kolaborasi. Lesson learned ini menyadarkan saya bahwa keberhasilan sarana kerja tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, maupun dukungan dari eksternal melalui jejaring media dan kerjasama. Inovasi hanya bisa lahir jika kita mampu menggandeng berbagai pihak untuk bergerak bersama. Sebagai kasih sarana kerja, saya akan mengimplementasikan hal ini dengan memperluas kerjasama dengan mitra industri, memperbaiki manajemen produksi, serta memberikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Saya ingin menjadikan sarana kerja di Lapas Cipinang sebagai wadah yang produktif,
sekaligus sarana pembinaan nyata bagi warga binaan. Dengan begitu, pembinaan kemandirian menjadi lebih konkret dan terukur. Komitmen saya adalah menjadikan sarana kerja sebagai motor produktivitas sekaligus media pembinaan yang berdaya guna. Lesson learned yang saya dapatkan adalah pentingnya komunikasi publik yang efektif sebagai bagian dari kepemimpinan pelayanan. Saya belajar bahwa setiap pesan saya disampaikan organisasi adalah representasi dari nilai dan integritas lembaga. Dari pembelajaran ini, saya memahami bahwa peran humas bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga membangun kepercayaan publik. Sebagai Kasubag TUPIN, Humas, dan Protokol, saya akan mengimplementasikan dengan menyusun strategi komunikasi yang lebih adaptif, mengoptimalkan media sosial, dan membangun narasi positif tentang kemasyarakatan. Saya juga akan memperkuat koordinasi antar bagian agar setiap informasi yang disampaikan seragam, jelas, dan membangun citra organisasi yang profesional. Komitmen saya, insya Allah, menghadirkan komunikasi publik yang transparan, adaptif, dan membangun kepercayaan. Pelajaran yang saya dapatkan adalah bagaimana kepemimpinan pelayanan harus menekankan efisiensi dan ketepatan dalam administrasi. Lesson learned ini mengingatkan saya bahwa layanan umum bukan sekedar mendukung, tetapi menjadi fondasi kelancaran seluruh operasional yang ada pada lapas. Jika layanan umum tidak berjalan dengan baik, maka kinerja unit lain juga akan terganggu. Sebagai kepala urusan umum, saya akan mengimplementasikan dengan memperkuat manajemen logistik, pemeliharaan sarana prasarana, dan pengelolaan anggaran secara lebih transparan. Saya ingin menghadirkan pelayanan umum yang lebih baik, cepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan itu, seluruh unit kerja di lapas dapat terbantu dan fokus pada tugas pembinaan maupun pengamanan. Komitmen saya adalah menjadikan urusan umum sebagai garda pendukung yang profesional, transparan, dan efisiensi. Pelajaran yang saya dapatkan ialah kepemimpinan pelayanan kepada klien anak harus melayani mereka dengan lembut dan menyayangi, serta memberikan pelayanan yang sesuai dengan tumbuh kembang mereka agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan berkompeten. Lesson learned ini menambah wawasan saya bahwa dalam memberikan pelayanan, perlakuan kepada klien anak berbeda perlakuannya dengan klien dewasa. Klien anak membutuhkan perhatian yang lebih dari petugas Bapas agar petugas Bapas mempunyai kedekatan emosional dengan para klien anak dalam memberikan pelayanan berupa pembimbingan. Sebagai Kasubsi Bimbingan Kerja Klien Anak, saya akan membuat program bimbingan kerja yang adaptif, kreatif, dan sesuai dengan minat dan bakat para klien anak. Dengan cara ini, program reintegrasi sosial dapat berjalan dengan lebih baik sesuai dengan minat dan bakat mereka dalam memperbaiki diri dan menyongsong masa depan mereka. Mengikuti pembelajaran ini memberikan pengalaman berharga. Bagi saya pribadi, saya menyadari bahwa kepemimpinan pelayanan bukan hanya soal mengarahkan, tetapi juga memberi teladan dan menjadi fasilitator bagi tim. Pelajaran penting yang saya dapatkan adalah bagaimana membangun komunikasi yang terbuka, membimbing dengan sabar, dan tetap menjaga ketegasan dalam menjalankan aturan. Dari sini saya memahami bahwa kunci keberhasilan sebuah tim ada pada kemampuan pemimpin untuk hadir, mendengar, dan melayani dengan hati. Dalam tugas saya sebagai Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib, bisa saya lakukan adalah memperkuat sistem pelaporan agar lebih transparan, cepat, dan akurat. Saya ingin mendorong pemanfaatan teknologi sederhana untuk mendukung keteraturan administrasi sehingga laporan tidak hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar menjadi alat evaluasi kinerja. Selain itu, dalam aspek tata tertib, saya akan mengedepankan pendekatan persuasif
mengajak warga binaan untuk disiplin bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran. Hal ini sejalan dengan semangat kepemimpinan pelayanan yang berorientasi pada pembinaan bukan sekedar pengawasan. Saya percaya dengan menerapkan nilai-nilai kepemimpinan pelayanan, kinerja pelaporan dan tata tertib di lapas, Cibinong lebih efektif, efisien, dan humanis. Inilah komitmen saya hadir sebagai pemimpin yang melayani sekaligus menjaga marwah organisasi melalui disiplin dan integritas. Inilah pelajaran yang kami peroleh sekaligus komitmen yang akan kami implementasikan di unit kerja masing-masing. Kami percaya kepemimpinan pelayanan bukan hanya tentang memimpin, tetapi juga hadir untuk melayani, mendukung, dan memberdayakan. Dengan nilai-nilai ini, kami siap membawa perubahan menuju pemasyarakatan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.